Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah yang mana pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran pengenalan kurikulum dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaat beliau dibiaskan ke kita semua yang hadir di PCC ini. Kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Next, seputar kurikulum 2013 jenjang SMP. SD dan SMP apa perbedaannya ya? Kelas 5, waktu ingat kelas 5 tema 3 yaitu seni budaya 1. Organ pencernaan. Hewan dan manusia. Nah, kalau di SMP mata pelajaran yang utama yaitu wajib pendidikan, agama, dan budi pekerti yaitu 3 jam. Sama di kelas 7, 8, 9 sama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran, 7, 8, 9 sama. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran, dan ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran, serta bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Di kelompok umum, kelompok B, yaitu seni budaya 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, dan prakarya atau informatika 2 jam pelajaran. Jadi jumlah jam per minggu 38 jam pelajaran. Kalau BP dimasukkan, bimbingan konseling, itu ada 2 jam pelajaran, jadi maksimal 40 jam pelajaran. Next, ini pelajaran SD mempelajari matematika membuat bangun kubus. Waktu SD seperti itu, ilmu pengetahuan sosial, IPS, matematika, kemudian IPA, dan wali kelas itu menjadi satu, ya, satu guru bertanggung jawab semua mata pelajaran sekaligus menjadi wali kelas. Itu di SD. Kalau di SMP kita sudah beda. Di SMP mata pelajarannya, guru mata pelajaran 1 misalkan PPKN, gurunya berbeda dengan IPS. Kemudian matematika dengan IPA beda. Mungkin olahraga dengan yang lain, yang misalkan seni budaya beda lagi. Nah, setiap mata pelajaran memiliki guru yang berbeda-beda. Itu kalau di SMP. Next, aspek penilaian. Itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, juga ada proyek, observasi, portofolio. Itu adalah untuk mencari sikap. Struktur kurikulum, aspek ketahuannya, aspek kurikulumnya nanti di SD itu memiliki pengetahuan 20% dan karakter 80%. Di SMP memiliki pengetahuan 40%, karakternya 60%. Perbedaannya. Kalau di SMA 80% dan karakternya 20%. Jadi pengetahuan faktual, konseptual, teori, dan metakognitif. Jadi aspek pengetahuan itu yang dinilai itu ada penilaian harian, ada penilaian akhir semester,
PAS atau PTS, yaitu penilaian tengah semester, baru penilaian akhir tahun. Dan ujian-ujian dilarang mencontek. Jadi kalau ujian dilarang mencontek. Jadi struktur kurikulum di SD memiliki pengetahuan 20% dan karakternya 80%. Kalau di SMP, kalau di SD itu karakternya yang ditonjolkan, di SMP pengetahuannya naik sedikit jadi 40%, karakternya 60%. Jadi memang sengaja karakternya dibentuk di jenjang SD dan SMP, diperkuat. Kemudian di SMA tetap masih ada 20% dan pengetahuannya 80%. Next, aspek keterampilan. Aspek keterampilan tadi adalah mampu menerapkan segala aspek pengetahuan. Nah, yang sudah dikerjakan praktek, misalkan itu di pelajaran IPA, misalkan itu kan praktek IPA, misalkan bahasa atau gimana tuh, pokoknya air dimasukkan dengan minyak tanah atau gimana, seperti itulah prakteknya. Kemudian portofolio itu tugas yang terstruktur, proyek, ini ada waktu, proyek ada waktu, jadi 1 minggu, jadi ada tugas ini hari Senin, nanti sampai hari misalkan minggu depan 14 hari kerja, misalkan seperti itu, baru dikumpulkan. Nah, aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan mengerjakan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Itu terampil. Next. Nah, aspek sikap. Ini aspek sikap adalah nilainya paling 40%. Jadi kalian harus betul-betul, kalau sebagai seorang muslim, kalian juga harus mengerjakan sholat berjamaah, menjalankan semua perintahnya dan menjalankan segala larangannya. Termasuk di yang non muslim, silahkan, seperti Kristen, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian sikap bersih-bersih, membersihkan bersama-sama, gotong royong, menjadi ciri khas kurikulum 13, mengedepankan karakter peserta didik. Jadi wali kelas ikut membantu, guru BK ikut membantu, dan guru PPKN adalah untuk nilai sikap, dan guru agama. Jadi tuh wali kelas ngikut menilai, guru BK, guru agama, dan guru PPKN, dan guru yang lain pun juga begitu, berhak menilai aspek sikap kalian semuanya. Jadi kalian dinilai betul-betul supaya kalian menjadi insan yang berkarakter. Misalkan predikat menilai minimal nilai B menjadi syarat mutlak dalam kenaikan kelas maupun kelulusan. Next, arti dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dan kedua, cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ada tujuan masing-masing, setiap mata pelajaran punya KI dan punya tujuan pembelajarannya. Next, visi SMP 46 Jakarta mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, teladan dalam berperilaku, serta berwawasan lingkungan.
Misinya menanam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan disiplin, budi pekerti, meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan, dan meningkatkan mutu pelayanan dan sarana dan prasarana, serta menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan sekitar. Next. Dan kalian tetap melaksanakan program 9K. Ada kerindangan, ada keindahan, dan lain sebagainya. Ada 9K, nanti kalian bisa cek lagi kalau di SD juga sudah pernah. Next. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. KKM untuk kelas 7 di SMP 6 Jakarta adalah 74, kelas 8 adalah 75, kelas 9 adalah 76, di semua mata pelajaran sama. Namun kalian tetap berharap nilainya tidak pernah mendapatkan nilai yang 74, 75, 76, harus lebih dari itu. Berarti di atas KKM sebagai 85, 87, 89, 90, bahkan 95, dan seterusnya. Artinya jika ada satu mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, maka harus mengikuti program remedial, program perbaikan. Jadi kalian kalau tidak ada yang tuntas, masih ada nilai yang kurang, segera sebelum kalian itu waktunya kalian harus minta perbaikan. Artinya ulangan hari ini, misalkan hari Senin, kalian harus udah tahu nilainya, langsung minta perbaikannya. Oke, remedial dilakukan oleh masing-masing guru. Bidang studi dalam bentuk kegiatan akan berbeda antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Tentunya tergantung dari bisa di rumah, bisa di PJJ online, bisa tugas terstruktur, dan lain sebagainya. Kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap baik. Jadi nilai sikap tadi baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensinya, pengetahuan, dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Jadi kalian kalau ada nilai yang sangat sampai, kalau kalian tiap hari memperbaiki, otomatis tidak ada nilai yang kurang. Jadi kalau ada nilai kurang 2, berarti kalian bisa tidak naik. Untuk itu kehadiran juga demikian, kalian harus kalian maksimalkan, harus syukur 100%, jangan sampai tidak masuk dari semester 1 dan semester 2. Demikian juga kalian izin dan misalkan sakit, ya kalau sakit otomatis lah silahkan, kalian tetap harus membuat surat seperti biasa. Orang tua kalian silahkan dibuat, kemudian mengasih tahu dengan wali kelas kalian, dan mungkin kalau yang paling terpenting adalah memberitahu kepada wali kelasnya. Tidak melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang tertib sekolah. Diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Next, selamat belajar di SMP 46 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.